Rekan setia, selamat bersua lagi dalam acara Panorama Khazanah bersama saya Furqan Hidayat yang akan menyoroti mengenai berbagai isu tentang hubungan antara Iran dengan kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia. Kali ini kita akan menyoroti mengenai budaya sebagai simpul persatuan Islam. Ada isu yang cukup menarik mengenai persoalan di dalam mazhab-mazhab Islam. Dan isu tentang budaya menarik untuk kita gali bersama. Pakarnya saat ini telah hadir bersama kita, Kang Wawan Gunawan. Beliau adalah pembina Jakatarub, jaringan kerja antar umat beragama. Terima kasih Kang Wawan sudah hadir di studio. Silakan menyapa pemirsa kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Furqan. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di acara podcast yang luar biasa ini. Ya, terima kasih Kang Wawan. Ini yang ada isu yang cukup menarik tentang budaya sebagai simpul persatuan Islam. Ini kita menyoroti di dalam mazhab-mazhab Islam. Ini kan banyak ya mazhab-mazhabnya. Yang paling umum yang disoroti terkait dengan Sunni dan Syiah ini. Nah, Kang Wawan sebagai aktivis budaya, bagaimana menyoroti ini? Ini kan seringkali banyak informasi yang berseliweran yang tidak pas ya. Nah, Kang Wawan melihat persoalan Sunni dan Syiah ini seperti apa nih kira-kira dari perspektif budaya? Sebelum itu, Kak Furqan, di Indonesia ini memang kami memiliki kultur harmoni yang biasa mencari titik temu dalam perbedaan. Ini sesuai dengan konteks historis Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara yang beragam, pulaunya banyak, gitu ya. Sukunya juga banyak, ada hampir 1.250 suku, ada 714 bahasa. Sehingga kalau kami tidak menemukan harmoni, kami akan kebingungan dalam interaksi sosial. Betul. Nah, sehingga situasi itu membuat kami mau tidak mau harus mencari kultur harmoni itu. Betul. Dan bersyukur orang tua kami menemukan itu. Oleh karena itu di Indonesia banyak artefak kebudayaan yang mengharmonikan perbedaan. Yeah. Seperti di Sunda ada Siri Asa, Siri Asi, Siri Asu. Yeah. Di Jawa ada gotong royong. Di Minahasa ada Mapalus. Dan di semua tempat di Indonesia itu punya kultur harmoni. Nah, sehingga perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan bahkan perbedaan agama itu bisa bersatu dalam kultur. Betul. Apalagi sekedar perbedaan mazhab ya. Saya menemukan karena letterless Indonesia yang beragam ini membutuhkan. Betul. Jadi saya melihat keberbedaan dalam bidang agama juga bisa diatasi. Ada seorang antropolog yang bilang di Indonesia itu laut itu bukan memisahkan, tapi justru menyatukan. Karena sudah ratusan tahun yang lalu orang Sumatera butuh Kalimantan, orang Kalimantan butuh Jawa, orang Jawa butuh Sulawesi. Nah, mereka bertemu lewat jalur laut. Oleh karena itu kami punya lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nah, laut itu mempersatukan. Dan di dalam lukisan-lukisan di gua-gua purba banyak ditemukan gambar-gambar perahu. Tapi bukan perahu perang, tapi perahu barang kan. Jadi perahu itulah yang melintasi batas antar benua, antar pulau gitu ya. Nah, kami baru mengenal perahu perang setelah Portugis masuk ke Indonesia. Jadi sebelumnya perahunya perahu barang. Nah, dengan konteks yang seperti itu kita bisa mengharmonikan dari budaya, termasuk Sunni Syiah kan. Iya. Jadi sebetulnya menurut Kang Wawan, harmoni ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari akar budaya bangsa-bangsa di Indonesia ya, juga suku-suku, dan apalagi ini hanya sebatas pada level mazhab, bahkan pada tingkat agama, suku itu pun sudah bisa disatukan oleh adanya harmoni keragaman budaya ini gitu ya, begitu ya. Betul, di tempat saya tinggal itu mayoritas Sunni kan, tapi secara tradisi melakukan tradisi-tradisi Syiah. Seperti upacara peringatan hari kelahiran, ya kalau di Syiah kita mengenal Arba'in, di kami juga ada 40 harian. Bahkan jendela rumah itu kami sebut Husen. Husen itu dari kata Husen kan. Iya.
Kemudian di Padang ada upacara tablik, memperingati juga kesyahidan 50%. Padahal di daerah Sunni. Jadi saya mengira bahwa Sunni Syiah di Indonesia itu sudah selesai lewat kultur, lewat budaya. Jadi tidak lagi dinamai mana Sunni mana Syiah, tapi semuanya bersatu dirangkum dalam budaya harmoni. Jadi orang-orang Sunni di Indonesia ternyata juga membaca Jausan Kabir. Terus kalau ada anak-anak kami yang sakit, itu doanya Lihom Satun. Gitu. Nah, padahal masyarakatnya jadi, Sunni ya? Sunni. Jadi penghormatan terhadap Ahlul Bait di masyarakat Sunni Indonesia itu sangat tinggi sekali. Betul. Nah, saya mengira budaya inilah yang itu. Kayak kalau mau kasih nama anak, Kang Burkon, kami harus menyiapkan bubur merah dan bubur putih. Setelah saya tanya orang tua kami, ternyata bubur merah itu simbol dari keberanian Imam Hasan dan simbol keberanian Imam Husain, dan bubur putih itu simbol ketulusan Imam Hasan. Betul. Jadi saya merasa ternyata di kultur ketemunya. Dan ini juga ada fakta teman-teman. Justru menguatnya friksi Sunni Syiah di Indonesia itu pasca reformasi, setelah orang-orang meninggalkan budaya kami. Apakah juga ini ada menurut Kang Wawan, ini pemicunya apa nih? Beberapa konflik atau mungkin juga gesekan ya yang belakangan terjadi, terutama tahun 2015-an kira-kira itu terjadi di Indonesia. Ini apa sebetulnya menurut Kang Wawan ini? Ya, Kang Burkon, di 2010 atau 2011 itu teman-teman Ahlul Bait di Indonesia menyelenggarakan Hari Asyura di Pusdai, Masjid Resmi Provinsi Jawa Barat. Itu artinya penerimaan terhadap teman-teman yang berbeda mazhab itu sudah selesai. Tapi tiba-tiba di 2012, 2013, 2014 sampai ke sini teman-teman Ahlul Bait kesulitan menyelenggarakan acara Asyura. Dan saya mengira memang terbukanya ruang informasi, akses. Kalau para peneliti kan ini juga kan bertumbuhnya gerakan-gerakan seputar Wahabi ya yang ada di Indonesia, yang dalam skala politik internasional kan berbeda dengan Syiah dan pemikiran. Tapi pada dasarnya orang Indonesia menurut saya sudah sangat kompromi dan tidak lagi mempermasalahkan hal-hal perbedaan mazhab itu. Kemarin saya waktu liburan di Banten, dan kita tahu Banten itu Sunni kan. Saya melihat ada beberapa pesantren mengibarkan baligo bergambar Imam Ali Khamenei. Gitu. Luar biasa. Bisa begitu kan. Dan Kang Burkon tahu di Indonesia ada beberapa orang kemarin yang melahirkan anaknya dinamai Ali Khamenei. Itu artinya berarti saya mengira sejak jauh sudah punya hubungan baik antara mazhab di Indonesia. Betul. Ya, ini jadi menurut Kang Wawan ini sebetulnya ada, kalaupun memang ada beberapa gesekan dan yang lainnya, tetapi tetap ada penyelesaian-penyelesaian yang itu kembali kepada akar ini ya, harmoni yang sudah tumbuh sebetulnya, sudah dirawat di dalam ini ya, akar budaya bangsa Indonesia gitu ya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan ini kan sekarang ini memasuki fase Maulid ya. Juga ini kan ada menurut Kang Wawan ini sebetulnya kan di sini disebut sebagai Pekan Persatuan ya, karena ada perbedaan sedikit terkait dengan kelahiran beliau juga, makanya disebut sebagai seminggu ya, ada selisihnya kira-kira seminggu. Nah, Kang Wawan sebagai aktivis budaya melihatnya seperti apa nih? Apakah ini juga bisa jadi simpul untuk menyatukan antar mazhab yang seringkali dilihat sebagai sesuatu yang berbeda padahal banyak kesamaannya gitu. Ya, saya sebut dua wilayah saja ya di Kalimantan Selatan. Itu di daerah Tabalong, sepanjang bulan Maulid masyarakat memasak dan setiap orang boleh mengunjungi rumah orang lain untuk makan sepanjang Maulid untuk merayakan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau Kang Burkon mau berkunjung di rumah siapa saja itu sangat bisa. Jadi sebulan itu masyarakat memasak. Kemudian bergeser sedikit dari Tabalong itu ada Martapura, dan di sana di Kalimantan ini ya? Banyak sholawat Nabi,
ya banyak salawat Nabi, dan saya dengar salawatnya demikian, inna fil jannati nahran min laban. Jadi saya melihat itu ya apa, agama dengan kultur, agama dengan kebudayaan sudah bersatu dalam mencintai Nabi. Jadi Nabi ini sosok pemersatu yang dalam kegembiraan kita punya kelahiran Nabi itu tidak ada lagi masalah. Nabi milik kita semua. Gitu. Betul. Jadi saya kira Maulid Nabi di Indonesia diekspresikan dengan ragam budaya. Betul. Dan kalau kita ambil benang merah, budayanya budaya cinta, budaya menerima atas sesama. Iya. Bahkan saya Kang Purkon di Bandung itu pernah merayakan Maulid Nabi lintas agama. Jadi ada pendeta yang datang, ada romo yang datang, dan mereka berpikir yang kelahiran Nabi Muhammad itu membawa cinta kasih, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran-ajaran Kristen. Jadi saya mengira sosok Nabi Muhammad ini, dan saya meyakini ya, sosok yang karena cintanya yang luar biasa kepada umat manusia mampu mempersatukan. Iya, iya. Menarik yang disampaikan Kang Wawan ini, tapi waktu membatasi kita. Nah, di penghujung acara ini, Kang Wawan, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pemirsa kita, silahkan. Pesan mungkin. Ya, dalam persatuan mazhab, jadi saya aktif di antar agama itu Islam dan agama-agama lain. Tapi kita juga jangan lupakan intra-agama, antar sesama Islam sendiri. Nah ini saya kira sangat penting, dan kita bisa menemukan satu kalimat sawah gitu ya. Perbedaan-perbedaan ini bisa kita tundukkan pada saat kita berpikir kita punya Nabi yang sama, kita punya Al-Quran yang sama. Karena orang seringkali kelompok A, kelompok B, Qurannya beda, itu hoax, itu katanya. Betul. Tidak langsung belajar kepada komunitasnya langsung. Kita percaya rukun iman yang sama, kita percaya rukun Islam yang sama, Ka'bah yang sama, Betul. Ibrahim yang sama. Jadi menurut saya Indonesia bersyukur karena kecintaan kepada yang tadi saya sebutkan itu sudah berbaur dalam kebudayaan. Salah satu kebudayaan Indonesia itu jimat kan Bapak, atau hiris. Nah, dalam jimat-jimat orang-orang tradisional itu dipastikan pasti ada nama-nama Ahlul Bait kan Bapak. Nama-nama Hasan, Husain itu sangat populer. Jadi di Indonesia itu perbedaan mazhab, kecintaan kita kepada Nabi sudah selesai dalam budaya. Jadi pesan saya, mari kita kembali cintai akar budaya kita, karena dalam akar budaya kita itu sudah ada jalan harmoni. Menarik sekali. Terima kasih Kang Wawan dan pemirsa. Penjelasan tadi menutup. Ya, terima kasih Kang Wawan dan pemirsa. Penjelasan tadi menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi dalam Panorama Hazanah sesi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.